Baik, kami persilakan. Pak Rohmin mana? Oh, mudah-mudahan. DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana di Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 4 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan. Komisi 4 pun menilai telah terjadi pembiaran terhadap pembalakan liar serta pertambangan ilegal di Sumatera. Ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Pak. Kayunya. Coba Pak bayangkan. Gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus. Ada 3 foto yang saya lihat. Nih, itu, yang sudah terungkap. Apa? Ayo, upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar. Secuil, Pak. Bapak tidak paparkan ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Dalam rapat dengar pendapat ini, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tak bisa tangani bencana yang terjadi di Sumatera. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjoan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir Sumatera. Mereka harus hadir, datang, bertanggung jawab kepada Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Yang dipaparkan sampaikan kepada kami itu adalah citra satelit. Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu. Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar ya, yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi
berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan. Baik, kami persilakan. Pak Rohmin mana? Oh, mudah-mudahan. DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana di Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 4 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan. Komisi 4 pun menilai telah terjadi pembiaran terhadap pembalakan liar serta pertambangan ilegal di Sumatera. Ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Pak. Kayunya. Coba Pak bayangkan. Gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus. Ada 3 foto yang saya lihat. Nih, itu, yang sudah terungkap. Apa? Ayo, upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar. Secuil, Pak. Bapak tidak paparkan, ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Dalam rapat dengar pendapat ini, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tak bisa tangani bencana yang terjadi di Sumatera. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjoan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir Sumatera. Mereka harus hadir, datang, bertanggung jawab kepada Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Yang dipaparkan, disampaikan kepada kami itu adalah citra satelit.